Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Afam. Gimana kabar rekan Afam malam hari ini? Kembali lagi Fakih menyapa ruang Anda rekan Afam di edisi 3 Juli 2024 di formasi pukul 20 ya rekan Afam ya. Dan seperti biasa di malam hari ini kita ada talk show bersama dosen Unsara Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah rekan Afam telah berhadir di studio kita. Ini ada Ibu Nur Halimah Lubis ME, Ibu Syarifah Isnaini ME, dan Ibu Rizky Pratiwi Harahap MM rekan Afam. Dan di malam hari ini Fadli sapa dulu untuk ketiga narasumber kita rekan Afam. Selamat malam Ibu. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Oke, jadi kira-kira di malam hari ini boleh dong Ibu ya memperkenalkan diri dulu, bagaimana sih latar belakangnya sebelum kita ke materi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalimah Lubis ME. Saya mengajar penelitian di Unsara Kota Sidimpuan dan mata kuliahnya adalah ekonomi syariah. Saya mengajar di prodi perbankan syariah. Oke, terima kasih Bu. Dan kemudian untuk Ibu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Isnaini ME, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UISEK Alif Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, dan saya mengajar di prodi Ekonomi Syariah dan juga manajemen keuangan syariah. Latar belakang pendidikan saya S1 S2 dan saya mengambil prodi Ekonomi Syariah. Oke, dan ini narasumber kita yang terakhir ya hari Afam ya. Boleh berkenalan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratiwi Harahap MM. Saya juga dosen UIN di Unsara dan latar belakang saya manajemen sumber daya manusia. Wow, jadi ini kita rekan Afam datang narasumber yang ini mempunyai integritas dan kualitas juga rekan Afam di malam hari ini ya. Dan di malam hari ini Fadli mau nanya dulu kepada narasumber kita rekan Afam, untuk tema kita malam hari ini apa ya Bu ya? Sertifikasi halal untuk produk UMKM. Iya, jadi kita akan membahas tentang pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMKM rekan Afam. Nah, mana nih yang di antara rekan Afam yang merupakan pelaku UMKM? Boleh sambil didengarkan talk show kita di malam hari ini ya rekan Afam ya. Dan langsung aja Fakih nanya nih kepada narasumber kita rekan Afam, kepada Ibu Nur Halimah terlebih dahulu rekan Afam. Sebenarnya apa sih itu Bu yang dimaksud dengan sertifikasi halal itu? Ya, baik. Sertifikasi halal itu adalah sebuah pengakuan dari BPJH atau namanya itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi seluruh produk-produk yang diterbitkan itu atau yang diproduksi itu harus sudah mempunyai sertifikasi halal. Begitu dia. Oke, jadi seluruh produk yang khususnya berupa makanan lah ya Bu ya, yang harus ada sertifikasi halalnya itu ya. Oke, jadi itu di rekan Afam pengertian dari sertifikasi halal itu sendiri. Dan di sini Fatimah nanya dulu kepada Ibu Syarifah Isnaini ya rekan Afam, apa saja produk yang dapat disertifikasi halal Bu gitu? Oke, kalau produk yang dapat disertifikasi halal itu diantaranya ada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, kemudian kalau kosmetik sih seperti yang kosmetik ya, bahan gunakan seperti deterjen, bahan-bahan kimia, serta jasa-jasa yang menangani produk-produk pemilihan hewan misalnya. Nah, kalau produk obat-obatan ini dia lebih ke yang lebih diutamakan itu dia masuk pada produk obat-obatan yang tradisional, misalnya seperti herbal itu lebih diutamakan. Karena kalau yang produk-produk yang sudah memang dia diedarkan secara luas, produk-produk seperti pengobatan generik dan lain sebagainya kan dia sudah memang ada BPOM-nya gitu. Nah, kalau herbal kan kadang ada BPOM tapi ternyata walaupun dia dilelang
bahannya adalah rempah-rempah gitu kan, tapi kan kita tidak tahu nih pengolahannya seperti apa dan lain sebagainya seperti apa. Jadi diharapkan sih diutamakan menggunakan sertifikasi halal, mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya gitu. Oke. Jadi itu dia kenapa ya produk-produk yang bisa disertifikasikan halal gitu ya. Di sini Fadli bertanya kembali kepada Ibu Nur Halimah ya, kenapa? Berapa lama sih sertifikat halal berlaku, Bu? Ya, untuk sertifikat halal itu berlakunya adalah selama 4 tahun setelah diterbitkannya sertifikat halal tadi. Kecuali ada misalnya di sebelum 4 tahun itu ada proses atau ada bahan-bahan yang diubah atau yang ditambah. Jadi harus dilaporkan kembali ke pihak BPJPH tadi supaya dilihat kembali apakah memang masih aman dan sesuai dengan yang disertifikat halal itu. Makanya selama sebelum mengurus sertifikasi halal biasanya memang untuk seluruh produk itu ada dokumentasi dia dalam hal pembuatan produknya dan bahan-bahan produknya seluruhnya itu semua harus dilihat oleh pihak BPJPH-nya sebelum diberikan sertifikasi halal tadi. Dan kalau masa berlakunya tadi dia selama 4 tahun setelah dikeluarkannya atau diterbitkannya di sertifikat halal tadi oleh BPJPH. Oke, jadi untuk sertifikat halal itu cuma 4 tahunan ya, Bu ya. Dan apabila ada penambahan bahan baku mungkin ya, baru harus dibuat kembali sertifikasi halalnya itu ya, Bu ya. Oke, jadi buat pelaku UMKM udah tahu nih ya. Nah, kalau untuk mendaftarnya sendiri kemana, Bu? Gitu. Mengambil sertifikat halal ini kemana nih mendaftarkan? Ke pihak Kementerian Agama. Oke, jadi ke pihak Kementerian Agama untuk yang dilalui atau yang melalui BPJPH tadi. BPJPH itu apa sih, Bu? Singkatan atau apa gitu? Tadi saya akan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi yang sebenarnya itu juga atas dari Kementerian Agama. Oke, berarti kalau orang Padang Serimpun mau daftarkan sertifikat halal ini, ya udah ke Kementerian Agama gitu ya, Bu ya. Ke website itu. Bisa website juga. Oke. Jadi ini ya gara-gara apa apalagi Kota Padang Serimpun ini kayak UMKM ya, Bu ya, kayak kerupuk sambal gitu ya. Terus ada juga ini wedang jahe itu ya kan. Iya. Banyak. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin lagi mendengarkan di malam hari ini ya, boleh nih untuk masih bingung mau kemana daftar sertifikat halalnya, ya udah langsung aja ke Kemenak gitu ya, Bu ya. Oke, jadi itu dia terkait berapa lama sertifikasi halal berlaku rekan-rekan. Untuk manfaatnya sendiri, apa sih manfaat dari sertifikat halal ini, Bu? Kalau untuk manfaat sertifikat halal itu sebenarnya banyak ya, tapi untuk poin-poinnya disampaikan beberapa saja. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM ini mengenai sertifikasi halal. Jadi halal itu apa sih gitu? Jadi sebagian kita aja itu kan halal itu masih berbeda-beda pendapat. Nah, dengan adanya sertifikasi halal itu menjadikan kita sebagai masyarakat yang memahami halal itu secara sama-sama gitu kan. Kemudian membuka peluang ekspor ke negara-negara halal yang memiliki produk halal atau negara-negara Islam gitu. Nah, misalnya kalau kita buat keripik sambal halal gitu kan ada sertifikasi halalnya. Kayaknya kalau mau diekspor ke negara-negara luar itu udah Indonesia nih ada sertifikasi halal. Orang nggak akan menggunakannya gitu. Kemudian meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk halal. Nah, kalau ini misalnya banyak turis-turis atau wisatawan yang datang atau hanya singgah ke Padang Serimpun, dia melihat apa ya, ini kan mau makan nih, ya, pokoknya di mana negara lagi makan. Kalau misalnya Serimpun itu tidak punya label, punya produk-produk UMKM yang bersertifikasi halal gitu. Jadi dia nggak akan takut jajan, misalnya mau jajan cilok kan, jajan cilok ini dari apa nih gitu. Nah, dia nggak akan ragu karena terkenal bahwa Serimpun itu punya labelisasi sertifikasi halal gitu. Kemudian untuk menunjukkan komitmen syariah dan halal produk.
sekarang ini kan Indonesia lagi gencar-gencarnya dengan produk-produk syariah, apa syariah gitu kan, berbasis syariah gitu. Jadi ini membantu para pelaku UMKM juga untuk melabeli produk dia, melabeli diri dia, bahwa apapun yang dilakukan itu dalam kategori bisnisnya ini ya, itu akan membuat sesuatu yang ini halal. Apa yang aku lakukan itu ternyata bisnis yang aku lakukan ini halal, mulai produknya, bahan bakunya, semuanya halal gitu. Kemudian untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha, kalau nilai tambah ini itu kayaknya misalnya dia jualan UMKM-nya itu ada jualan-jualan kecil lah di pinggiran jalan, mungkin bisa jadi kita contohkan jualan pisang goreng misalnya kan. Tapi ketika pisang goreng ini dilabeli halal, bersertifikasi halal, ada nilai tambah kan. Nah, kita di sana aja lah pisang gorengnya udah halal, udah jelas halal, udah ada sertifikasi halal gitu. Jadi mempunyai nilai tambah untuk usaha dia gitu. Nah, kemudian untuk memenuhi syarat halal industri. Nah, kalau syarat halal industri ini dari tahun 2019 sebenarnya pemerintah kan sudah menganjurkan untuk produk UMKM itu bersertifikasi halal sampai di tahun kalau targetnya pertama itu tahap pertama itu sampai Oktober 2024. Tapi karena ternyata minat atau mungkin UMKM belum banyak yang melakukan sertifikasi halal, itu diperpanjang lagi sampai tahun 2026 ya bisa ya, kalau nggak salah Oktober 2026 gitu ya Bang Fadli. Jadi diberikan waktu lah oleh pemerintah untuk memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu untuk mendaftar di sertifikasi halal ini. Mungkin itu aja Bang Fadli. Iya, jadi banyak sekali manfaat dari sertifikat halal ini ya Bu ya. Terutama mungkin untuk pelaku bisnis yang sekarang lagi berkembang itu ya. Sebelah projen gitu ya. Kita kan nggak tahu tuh sosisnya kayak mana, bajunya kayak mana gitu ya. Kalau didukung dengan sertifikat halal mungkin lebih meningkatkan nilai benar banget. Jadi biar lebih dipercaya di pasar ya kan Bu. Jadi daripada nanti orang lain was-was gitu, ini halal nggak sih? Sebelah projennya gitu, sebelah bukunya gitu. Atau mungkin ini ya dimsum yang gitu, dimsum projen gitu. Bagusnya dilengkapi dengan sertifikat halal gitu ya Bu ya. Dan di sini Fadli kembali mau bertanya kepada narasumber kita, mengapa sih UMKM harus bersertifikat halal gitu? Nah, kalau pertanyaannya kenapa sih UMKM itu harus bersertifikat halal? Itu kan selain tadi kan saya sudah jelaskan bahwa itu akan menambah nilai positif bagi para pelaku usaha gitu kan. Nah, ini zaman semakin maju ya, teknologi semakin maju. Nah, kalau dulu kita belanja masa-masa dulu saya anak-anak lah saya bilang ya, saya itu kalau belanja nggak mikir expired date-nya itu kapan, kadaluarsanya itu kapan, nggak mikir ya kan. Nah, setelah kita kuliah merantau kemana gitu kuliah, kemudian juga sampai tahap ini, itu sudah mulai kapan nih expired date-nya, beli susu anak kapan nih tanggal kadaluarsanya gitu kan. Nah, semakin maju zaman lagi, teknologi lagi, ternyata sekarang orang belanja tuh ini produk itu kan ya, kayak gitu kan. Jadi ada lebih selektif lagi dalam memilih produk gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan itu sudah mulai ada saat ini kan, tapi tidak menutup kemungkinan tahun depan 2 tahun atau 5 tahun lagi ini produknya halal nggak sih kayak gitu. Ini adalah halalnya nggak sih? Sekarang juga sudah banyak kan gitu, kayak beli produk-produk misalnya dari luar negeri kayak mie yang lagi sekarang musim mie yang itu ya kan. Itu kan padahal itu halal nggak sih? Ini adalah halal ini enggak gitu. Apalagi nanti apalagi sekarang pemerintah juga udah gencar ini harus punya UMKM itu harus punya sertifikasi halal, dan itu nggak menutup kemungkinan 3 atau 4 tahun lagi kita sebagai konsumen itu akan melihat, itu kan memilih benar nggak sih ada sertifikasi halalnya gitu. Kemudian sertifikasi halal ini juga bisa memberikan rasa nyaman pastinya untuk konsumen, rasa keamanan dan kepastian bahwa produk ini bahan bakunya halal, jelas dari mana gitu. Kayak tadi yang Pak bilang yang sebelah itu dari mana gitu. Tiba-tiba ada ini kepiting gitu ya, masuk kepiting gitu bener.
Oke lah kepiting halal ya kan. Tapi Tapi kan kalau yang kita lihat itu kan banyak, misalnya ada daging, misalnya ada ayam itu gimana, biasanya lebih diragukan itu yang olahan-olahan. Jadi biar lebih jelas kalau jadi sertifikasi halal, sertifikasi halal itu bukan hanya sertifikat, tapi ada nanti pemeriksaan produknya itu bahan baku dari mana. Misalnya kalau misalnya bahan baku daging itu penyembelihannya seperti apa, dari mana, itu dilihat sama pendamping apa namanya terus itu dilihat sama mereka nanti untuk surveinya. Jadi nggak cuma tiba-tiba keluar gitu, enggak itu Bang Fadli. Mungkin itu aja Bang Fadli. Oke deh, jadi itu dia rekan Alfam ya, mengapa UMKM harus bersertifikat halal. Jadi di sini kita break dulu sejenak ya rekan Alfam, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Alfam, Your Lifestyle. Your Lifestyle ya rekan Alfam, kembali lagi Fakih menyapa ruang dan Anda masih bersama dengan narasumber kita. Dan di malam hari ini rekan Alfam, kita masih membahas tentang pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMKM rekan Alfam. Dan dimohon kepada rekan Alfam yang mungkin lagi mendengarkan di malam hari ini, boleh ya disampaikan kepada mungkin kerabatnya untuk membuat sertifikasi halal untuk produknya ya. Sebelum di 2026 diwajibkan gitu ya mungkin ya rekan Alfam ya. Jadi di sini Fatli kembali lagi bertanya kepada narasumber kita rekan Alfam. Nah, tadi kita udah membahas mengapa UMKM harus bersertifikat halal. Lantas untuk mendaftar, apa saja syarat pendaftaran sertifikat halal tersebut? Ya, baik. Syarat melakukan pendaftaran sertifikat halal itu yang pertama kita harus buat akun dulu ya. Buat akun dulu di http://halal.go.id. Jadi nanti di situs tersebut kita akan menuliskan atau memasukkan alamat email dan passwordnya, lalu memasukkan nomor NIB-nya. Jadi memang pertama biasanya kita mengurus NIB dulu namanya ya, nomor induk berusaha. Nah, kemudian pelaku usaha itu harus sudah melengkapi dokumen-dokumennya. Apa saja yang perlu dokumennya? Yaitu yang pertama ada surat permohonan, kemudian ada formulir pendaftaran yang harus diisi data-datanya ya. Kemudian aspek legal tadi atau NIB yang sudah berbasis resiko. Kemudian ada dokumen penyedia halal, lalu daftar nama produk dan bahan penyusunannya. Nah, ini tadi yang saya bilang juga bahwa ketika kita mau melakukan atau mengurus sertifikat halal itu, kita harus sudah punya nama produk. Jadi misalnya kita usaha itu hanya keripik sambal, nggak bisa kita bilang hanya keripik sambal saja, tapi kita sudah buat namanya, misalnya keripik sambal Aisyah atau keripik sambal apa. Ya, jadi memang harus ada namanya. Istilahnya pembedanya dengan punya orang lain seperti itu kan. Nah, kemudian bahan-bahan penyusunnya. Jadi semua bahan-bahan itu sudah jelas, kayak sambal bakal ada singkongnya, ada minyaknya, kemudian ada lagi cabainya. Jadi dia memang dituliskan semuanya di situ, didokumentasikan. Lalu proses pengolahan produk. Nah, proses pengolahan produk itu yang didokumentasikan. Bagaimana kita mengolah singkongnya, dicuci bersih dari singkongnya tadi. Kemudian cara memarut bagaimana, kemudian menggorengnya, pakai minyak apa, semua harus ada, harus didokumentasikan dengan baik sebelum disertifikasi halal tadi. Kemudian juga ada sistem jaminan produk halal namanya atau SJPH. Itu dokumen-dokumen ya. Nah, kemudian ada proses-prosesnya. Memang untuk mengurusnya tidak keluar 1-2 hari ya, karena juga memang perlu dilihat kembali atau diidentifikasi kembali apakah memang betul usahanya itu. Maka perlu waktu biasanya 21 hari kerja. Nah, jadi setelah tadi si pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi di situs halal tadi di pptsp.halal.go.id, maka BPJH akan mengecek kelengkapan dokumen dan mendapatkan lembaga pemeriksa halalnya. Ini biasanya membutuhkan 2 hari kerja. Jadi BPJH akan memberikan kepada lembaga pemeriksa halal untuk cek kelengkapan dokumen yang tadi.
Nah, kemudian diperiksalah, lalu diujilah pengolahan produknya. Maka tadi perlu prosesnya dan proses pengolahan bahan-bahannya. Kemudian MUI akan melakukan pengolahan produk melalui sidang fatwa. Jadi ada sidang fatwa halal, namanya dari MUI, untuk menetapkan bahwa bisa atau memang tidak cocok nggak produk ini untuk dikasih label sertifikasi halal tadi. Nah, setelah memang di sidang itu memang bisa dan cocok dan disetujui, maka BPJH akan menerbitkan sertifikat halalnya untuk produk yang tadi, dan biasanya membutuhkan 1 hari kerja saja kalau sudah selesai sidang. Itu saja mungkin dari pertanyaan kamu tadi. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya, syarat pendaftaran dari sertifikat halal ya rekan Afam ya. Di sini yang paling penting nih Bu, apakah mengurus sertifikat halal ini berbayar atau gratis gitu? Sepertinya ini yang ditunggu. Iya benar. Sertifikasi halal ini ya. Tadi mendengar pendaftarannya tadi aja bingung. Kalau diulang lagi tadi nggak hafal ya. Jadi yang penting itu bayar atau tidak kan begitu ya. Nah, dan ini berita baiknya untuk para UMKM yang memiliki produk yang masih sederhana itu dikasih namanya self declare alias gratis gitu. Jadi dia proses yang tidak perlu membutuhkan analisa lebih dalam lagi seperti misalkan jualan tahu gitu ya, dan bahan bakunya pun sederhana dia, hanya dari pisang atau dia dari apa itu dari tahu gitu kan. Itu kan sederhana ya. Jadi mereka produk itu kan untungnya sedikit ya. Jadi kalau mereka diribetkan dengan mengurus pembayaran sertifikasi halal ini, udahlah mengurusnya tadi begitu panjang ya. Memang sih ada tergantung dari BPJS ya nanti kan. Tapi kan masalah bayar tidak ini sangat memberatkan, dan ini ada gratis. Dan ada juga yang dikatakan reguler dan wajib bayar. Yang paling murah itu 300.000 untuk yang menengah, usaha menengah, dan kalau usahanya sudah besar itu dikenakan paling mahal itu 1.500.000 gitu. Tapi ada juga yang gratis itu yang ya. Nah, jadi buat UMKM yang masih yang masih mungkin berkembang gitu ya, masih dapat gratis ini kenapa banyak buruan diurus waktu gratis gitu. Kalau yang usaha besar bisa sampai 12 kali. Ya, kalau udah kelas ini perusahaannya Bu ya. Wow, jadi rekan Afam yang buat UMKM jangan galau ya. Masih ada yang gratisnya, walaupun mungkin dari syarat aja terdengar kakak ribet ini gitu ya. Namun tenang aja, yang penting gratis dapat sertifikatnya rekan Afam. Dan di sini Fatih mau kembali bertanya, apa sih konsekuensi jika tidak memiliki sertifikat halal? Nah, ini tadi juga seperti disebutkan teman saya Kak Sarula, ini sebenarnya maksimalnya tahun 2024 17 Oktober, tapi memang 3 kelompok itu yang diutamakan, makanan dan minuman, yang untuk proses bahan makanan, dan satu lagi sembelihan hewan kurban. Begitu. Itu maksimal 17 Oktober 2024 itu akan dikenakan seperti tadi harus ada sertifikasi halal. Nah, bagaimana kalau 3 kelompok ini tidak mengurus sertifikasi halal, itu akan ada sanksi yang paling rendah, itu mungkin sanksi administrasi, sampai nanti sanksi denda dan lain-lain. Dan ini sedang diurus regulasinya. Iya, jadi rekan Afam ada konsekuensi ya, mumpung gratis yuk buruan ya. Nah, di sini terakhir ya Bu ya. Apakah ada kontroversi atau permasalahan mengenai sertifikasi halal ini? Nah, seperti kita sama-sama tahu ya, sebenarnya sebelum ada sertifikasi halal dari Kemenak, yang masyarakat tahu yang mengeluarkan sertifikasi halal itu adalah MUI. Jadi sekarang ada dua. Ya kan menyadari ada yang bulat yang tulisannya hijau dari MUI, ada yang halal dalam bentuk logo yang dikeluarkan oleh Kemenak begitu. Nah, dari sejarahnya sendiri kita di akhir berbicara sejarah gitu ya. Ini sejarah munculnya kebijakan sertifikasi halal ini karena ada peneliti dari Bapak Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya memberikan fakta bahwa banyak produk itu ditemukan mengandung mohon maaf aja ada minyak babinya begitu. Tentu untuk umat yang beragama
agama Islam ini sangat mengkhawatirkan gitu kan. Makanya saat itu dibuat kebijakan untuk sertifikat halal dan itu diinisiasikan oleh MUI. Jadi yang pertama kali membuat sertifikasi halal ini adalah MUI. Dan lantas belakangan ini juga banyak penemuan dan tanpa menyebutkan satu produk gitu ya kan. Dan ini cukup terkenal restoran ini juga diminati masyarakat. Ternyata di pertengahan dia sudah ada produk halalnya, ditemukan ada mengandung unsur non halal gitu. Jadi ada mengandung minyak, babilah atau apa, padahal ada logo halalnya. Jadi ada semacam kritik harusnya terhadap MUI yang kurang pengawasan gitu. Oleh karena itu diambil alih oleh pemerintah gitu. Tapi untuk saat ini keduanya itu ikut andil. Jadi ini pro kontra gitu, ada yang mengatakan MUI saja, ada yang mengatakan ini perlu diambil oleh Kemenak. Dan bahkan baru aja saya baca berita Pak JK itu sampai Pak Yusuf Kala sampai mengeluarkan statement lebih baik saling merangkul dua-duanya. Makanya tadi di dalam prosesnya itu melibatkan MUI. Jadi MUI bikin sidang, tapi tetap nanti yang mengatakan itu pemerintah melalui Kemenak seperti itu. Oke, jadi itu dia kenapa kontroversi atau permasalahan seputar sertifikasi halal. Jadi bagaimanapun memang lebih baik sih ya bekerja sama biar hasilnya lebih maksimal. Iya, oke deh. Jadi di sini boleh dong kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement ya. Dimulai dari Ibu Nur Halimah Lubis terlebih dahulu. Ya, kalau dari saya, ayo semua pelaku-pelaku UMKM walaupun usahanya masih kecil-kecilan, tapi kalau memang kita mau usaha itu berkembang secara nasional bahkan internasional, kita harus mau ribet sedikit, gitu kan? Jadi kita harus mau mengurus sertifikasi halal ini untuk demi kebaikan usaha kita ke depannya. Ya, masih adanya yang gratis, ayo secepatnya kita urus yang gratis sebelum nanti berbayar. Dan saya rasa tidak sesulit itu untuk membuat sertifikasi halal itu kalau memang betul-betul bahan dan produk kita itu memang baik gitu. Ya, itu saja mungkin dari saya. Oke, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Syarifah Isneni. Kepada Ibu boleh nih memberikan closing statement di malam hari ini. Oke, jadi prosesnya saya malam ini bagi para pelaku UMKM khususnya ya, jika ingin usahanya itu nggak hanya berada di seputaran Cilengsi saja, khususnya ya maksudnya mau keluar provinsi, keluar negeri, ya uruslah sertifikasi halal ini. Ini akan membantu kamu untuk berkembang ataupun untuk mengembangkan produk kamu untuk memperkenalkan produk kamu ke dunia luar. Ya, semoga dengan kamu nanti mengurus ataupun mendaftarkan sertifikasi halal, produk kamu bisa dikenal oleh masyarakat luas sehingga akan berkontribusi kembali kepada kita. Simbiosis mutualisme kamu urus itu udah ada sertifikasi halalnya, nanti kalau udah keluar dari simpuan, biasanya itu kan nanti pembeliannya atau permintaannya itu akan semakin tinggi dan itu akan menguntungkan bagi para pelaku UMKM sendiri. Nah, untuk simpuan khususnya kan banyak tuh pelaku UMKM, banyak banget malahan lagi booming juga saat ini pelaku UMKM. Hanya satu kurang sertifikasi halalnya, kayaknya belum lah kalau sertifikasi halal. Mari kita buat Cilengsi ini berlabelkan kota pada Cilengsi dengan ribuan UMKM yang bersertifikasi halal, sehingga nanti wisatawan juga akan semakin senang, semakin nyaman untuk bersinggah ataupun berpergian ke kota-kota Cilengsi kita ini. Oke, itu dia dari Ibu Syarifah Isneni ya, perkenalkan ya. Kemudian yang terakhir dari Ibu Rizky Pratiwi Harahap, disilakan. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas ya dari manfaat, terus aspirasi tujuannya, sampai sebenarnya target pasar pemerintah itu seperti yang disebutkan Kang tadi itu go public internasional. Jadi kita pandangannya bukan lagi pasaran itu perempuan. Jadi kalau bisa keripik sambal khas Spirok itu pun sudah ke luar negeri gitu kan, atau keripik sambal khas
selingkuhan atau calling ya. Orang nggak tahu ya callingnya gitu. Jadi apa salahnya kalau kita label sedemikian rupa, kita bikin sertifikat halal, kita ekspor ke negara-negara Islam, negara Turki, Arab Saudi, kan banyak juga masyarakat kita di sana. Jadi ketika berhaji bisa tuh makan sampai pakai calling gitu. Dan juga satu hal lagi yang paling menarik menurut saya juga bukan hanya makanan. Jadi pemerintah juga sudah menyisipkan kantin di sekolah dan sudah membuat sosialisasi agar kantin itu disebut kantin halal. Jadi para orang tua pun tidak khawatir lagi makanan anak itu sausnya seperti apa dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan untuk kebaikan kita semua, mari kita rangkul kebijakan pemerintah ini pasti untuk kemajuan Indonesia. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya, pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMKM. Tapi jangan lupa juga diiringi juga sama BPOM-nya ya, biar makin laku gitu. Karena udah terjamin gitu ya rekan Afam ya. Jadi idenya bagus juga sih rekan Afam ya, kapan lagi itu ya kue lebaran khas Indonesia sampai di luar negeri gitu. Itu keren ya. Iya, bayangkan kenapa kue capek ya. Ya, ada sampai itu di luar negeri gitu kan. Dan salah satu pengusahanya berasal dari Kota Parangkusi Empuan, nggak menutup kemungkinan ya. Jadi memang itu dia, karena waktu sudah mendekati informasi pukul 21, itu artinya kita harus menutup talk show di malam hari ini rekan Afam. Tidak lupa juga Fadli memohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.